Shalom, selamat malam, salam jumpa lagi lewat rema dan doa pada edisi hari ini, Kamis 20 Agustus tahun 2020. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk menikmati hadiratnya malam ini. Namun sebelum kita berdoa, kita dengarkan satu lantunan kidung pujian seperti ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Baik, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya untuk menikmati hadiratnya malam ini. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita dengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan dari
1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kalau semua sudah siap, mari berdoa. Syukur bagi Tuhan kami nyatakan malam ini, karena sungguh oleh kemurahan dan kebaikan Tuhanlah sehari kami telah susuri hidup ini dalam menikmati anugerah Tuhan. Dan malam ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam rangka kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, dan hikmat Tuhan memampukan kami untuk mengerti, sehingga oleh firman Tuhan malam ini sungguh menjadi rema bagi kami, kekuatan hidup kami, bahkan membuat kami merasa tentram, damai, dan sejahtera. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang tidak percaya? Adakah saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul menyembah berhala, orang berzina benci orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Banyak hal dalam hidup ini bisa diambil contoh. Bahkan bisa dikatakan semua apapun dalam
dunia ini bisa dibuat contoh. Tetapi tidak semua bisa dikatakan jadikan teladan. Sekali lagi, semua yang ada dalam dunia ini bisa diambil contoh. Tetapi tidak semua apa yang ada dalam dunia ini dijadikan teladan. Yisen Shou Ze, kalimat bahasa Mandarin yang berarti jadikanlah dirimu sebagai teladan. Nasihat ini ditujukan kepada para pemimpin. Pemimpin di bangsa ini, pemimpin dalam sebuah negara, pemimpin dalam sebuah komunitas, pemimpin dalam sebuah perusahaan, pemimpin dalam sebuah organisasi, dan yang lebih kecil, pemimpin dalam sebuah rumah tangga, dan lain-lain. Nasihat agar pemimpin sebagai sosok yang harus dipandang, dilihat, diteladani, kerap didengung-dengungkan, kerap digelorakan. Supaya kepemimpinan yang mereka lakukan sungguh itu berguna, berdaya guna. Bukan hanya menjadi sumber sesuatu yang bisa dikatakan bisa masalah. Masalah yang dapat mengubah sesuatu. Kalau orang mau jadikan sebuah masalah. Tetapi yang paling diharapkan adalah menjadi teladan yang akan mengubah kehidupan dalam hal mengayomi dan menjadi sebuah berkat. Persoalan seperti ini yang dialami oleh Rasul Paulus di Korintus. Jemaat Korintus tidak lagi memperlihatkan kehidupan yang layaknya sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus. Jangankan membawa damai, mereka justru menjadi pihak yang merupakan sumber persoalan yang membuat orang menjadi orang menderita, membuat orang menjadi orang sengsara, membuat warga dan jemaat menjadi menderita dan sengsara. Itu persoalannya. Di samping itu, selain yang paham seperti itu, berselisih juga dengan sesama dalam berbagai hal. Mereka juga seringkali mencari upaya-upaya pendamaian diri mereka dengan bukan dalam kelompok bersama, tetapi justru mencari kekuatan dan pendamaian di luar orang-orang yang tidak percaya, seperti dalam pembacaan kita tadi. Ya. Hal inilah yang menjadi sebuah masalah. Masalah sebab mereka seolah-olah tidak lagi memiliki hikmat surgawi. Kalau orang mengatakan memiliki hikmat surgawi, berarti orang itu mendasarkan hidupnya pada rasa takut akan Tuhan. Takut kalau kehidupannya, takut kalau perilakunya, takut kalau sifatnya itu menodai kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Sedangkan di sisi lain, menurut Paulus, orang-orang kuduslah yang sungguh-sungguh akan menghakimi
dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat, kata Paulus. Nah, karena itu penting kehidupan yang kudus. Selaku orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus, hidupnya harus benar-benar memperlihatkan kebersihan dan kekudusan hidup. Karena dikatakan seseorang tidak dapat melihat Allah jika tidak dalam kekudusan. Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah sudah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan? Ya. Ingat, Tuhan menghendaki agar kehidupan jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi semua orang. Ya. Melalui tutur kata, tindakan dan perbuatan. Karena itulah, inilah yang sudah sering kali kita dengar. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Karena orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang mengaminkan dalam dirinya bahwa hidup kita telah dikuduskan oleh Kristus, dan untuk itulah kita menyalibkan diri kepada dosa. Artinya dosa telah dimatikan oleh pengorbanan Kristus. Dan karena itu jangan menodai kekudusan hidup itu yang telah dikuduskan oleh Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu akan lebih menyehatkan dalam kehidupan kita daripada membiarkan hidup kita dalam berbagai kehidupan yang masih menggadaikan hidup kita kepada dunia dengan kenikmatan dunia, dengan apa yang kita katakan, oh ini kan kesenanganku. Pertanyaannya, percayakah bahwa Kristus sudah berkorban untuk kesenangan dan kenikmatan duniawi kita? Karena itu jadikanlah hidup ini, jadikanlah diri kita ini, jadikanlah keadaan kita ini menjadi yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena sikap hidup yang seperti itulah yang dapat menjadi teladan bagi setiap kita, baik dalam rumah tangga selaku pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sebuah komunitas, pemimpin dalam sebuah organisasi, pemimpin dalam sebuah pekerjaan, pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Dengan istilah ye sen so se, teladan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Teladan yang satu-satunya yang terus menjadi barometer hidup kita adalah Kristus. Nah, karena itu jadikan hidup kita ini menjadi hidup untuk memuliakan Dia, Sang teladan sejati itu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Teladan sejati bagi hidup ini, kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di mana kami dipanggil, dipilih, dan diutus. Sungguh tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun bagi kami untuk mempertahankan kekudusan hidup, terkecuali hanya berserah dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, untuk terus mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan, menjaga suasana hati dan pikiran kami untuk terus terarah kepada Allah dalam Kristus, menuntun dan menopang kami dalam menjalani hidup ini, sehingga dalam setiap tapakan kehidupan, langkah hidup yang kami tempuh, dalam setiap tutur dan kata yang kami ungkapkan,
sungguh berasal dari hati yang murni, pikiran yang jernih, yang dimurnikan dan dijernihkan oleh kasih karunia Allah dalam Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Kami dimampukan untuk menjadi teladan. Ya Allah, ya Tuhan kami berserah dalam kuasa Tuhan sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui. Kami pun menyadari hidup yang telah kami susuri, banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami. Kami belum sanggup menjadi teladan, sosok panutan dalam kehidupan kami bagi orang-orang lain. Karena itu kami mohon ampun atas segala dosa kami dan terus berharap kiranya Tuhan menopang, menuntun dan mengiring hidup kami untuk menjalani hidup yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami akan beristirahat. Kami mohon pemeliharaan Tuhan, karena sungguh hanya di dalam rangkulan kasih dan kuasa Tuhanlah kami boleh beristirahat dalam damai tidur dengan lelap. Kami yakin pula bahwa dalam kuasa Tuhan kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala petaka mara bahaya. Kami yakin pula esok pagi oleh kuasa dan kehendak Tuhanlah kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan beroleh kesehatan yang baru. Untuk malam ini juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang masih hidup dalam pergumulan menanggung beban derita karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka bahwa dalam kuasa Tuhanlah mereka beroleh kesembuhan yang sempurna. Bagi yang berduka kami mohon Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Yang sedang dalam rasa putus asa karena berbagai hal, kami berharap Tuhan bangkitkan pengharapan mereka dengan mengaruniai mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menata kehidupan yang lebih baik, terus berpengharapan dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan semata. Oh Tuhan, juga malam ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah sekian lama terjauh dari anak cucu, sanak saudara, orang tua, karena hal-hal yang sedang mengekang kehidupan kami di tengah dunia ini. Kerinduan itu kiranya berkenan kepada Tuhan dan dalam masa-masa mendatang menjadi sebuah kenyataan ketika diperjumpakan satu dengan yang lain. Karena itu kami mohon anugerahi kiranya kami semua kesehatan dan kekuatan, dan demikian pula segenap keluarga kami yang jauh, orang tua, sanak saudara kami, anak-anak kami, cucu dan cicit-cicit kami. Kami yakin dan percaya dalam kuasa Tuhanlah kami semua aman, tentram dan damai. Oh Tuhan, kami terus memohon pimpinan Tuhan untuk aktivitas yang kami jalani di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Pelayanan-pelayanan yang masih kami harus lakukan melalui live streaming dan rekaman-rekaman seperti ini. Berkenan Tuhan memberkati, semoga sungguh menjangkau jemaat Tuhan yang sedang merindukan dan mendambakan hadirat Tuhan dalam setiap waktu. Diberkati kru multimedia bersama dengan majelis jemaat kami semua untuk mengupayakan penjangkauan pelayanan ini. Diberkati rencana-rencana ke depan untuk semakin memperlengkapi sarana ini sehingga pelayanan-pelayanan yang lebih baik dapat kami lakukan bersama. Diberkati jemaat Tuhan yang terus mendukung pelayanan ini sehingga semakin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Diberkati anak-anak kekasih, generasi muda yang terus saling melengkapi satu dengan yang lain
yang Tuhan telah karuniakan talenta-talenta untuk mengupayakan mengakses semua pelayanan ini dengan baik, sehingga segala harapan dan impian mereka pun ke depan menjadi kenyataan. Bagi yang masih terus berjuang untuk menuntut ilmu, mengejar cita-cita, meraih masa depan, kami yakin Tuhan yang akan menolong mereka. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara. Anugerah Tuhan bagi kami yang baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, memaknai kemerdekaan yang sudah usia dewasa ini. Sungguh banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam pikiran dan perasaan kami. Adakah sungguh 75 tahun kemerdekaan ini membuat kami sungguh-sungguh merdeka dari segala penderitaan? Oleh karena itu kami terus berharap Tuhan berkenan memberkati pemerintah kami sebagai pemimpin yang patut diteladani untuk dapat melaksanakan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya demi memikirkan kesejahteraan seluruh bangsa untuk pencapaian kehidupan yang penuh damai sejahtera, adil dan sentosa bagi semua orang. Diberkati masyarakat bangsa ini untuk terus bergandengan tangan bahu-membahu membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Gereja Tuhan yang ada di dalamnya sebagai sebuah organisasi, semoga para pemimpin-pemimpin di dalamnya juga terus menjadi sosok panutan dan suri teladan yang dapat membangun kehidupan yang lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur memohon semua ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate, sebelum kami undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua boleh mengakses pelayanan ini, dan semoga apa yang kita alami hari ini menjadi berkat bagi hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di hari esok pada edisi pelayanan Rema berikutnya. Yakinkan diri kita bahwa kuasa Tuhan yang akan terus menopang kita untuk memiliki harapan yang pasti. Tuhan memberkati.